Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kak Teddy akan menemani adik-adik belajar fisika selama 45 menit ke depan. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke, baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi terkait dengan energi dan daya listrik. Kalau kita berbicara tentang energi listrik, maka ini sudah biasa adik-adik temui. Bahkan semua perangkat-perangkat yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan energi listrik. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik adalah peserta didik dapat menentukan energi dan daya pada komponen listrik yang benar. Jadi setelah adik-adik mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian itu diharapkan bisa menentukan energi dan daya listrik pada komponen listrik dengan benar. Nah, oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa sih itu energi listrik? Energi listrik itu adalah energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Energi untuk memindahkan muatan sebesar Q dari satu titik ke titik yang lain dengan beda potensial V memenuhi hubungan sebagai berikut. Jadi energi listrik atau W itu sama dengan V kali Q, beda potensial dikali sama Q, di mana Q itu adalah I kali T atau kuat arus dikali T, sehingga W itu bisa dituliskan sama dengan VIT. Oke, supaya adik-adik bisa lebih mudah mengingatnya, kalian perlu tahu bahwa kalau kita misalnya butuh energi, maka ingin kuat, maka kita harus minum vitamin. Oke? Kalau kita butuh tambahan energi, asupan energi, maka kita harus mengonsumsi vitamin. Nah, apa itu vitamin? Vitamin itu fit. Oke? V itu beda potensial, I itu kuat arus listrik, dan T itu adalah waktu. Oke. Selain energi listrik, kita juga akan membahas daya listrik. Oke, kita juga akan membahas daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diserap oleh suatu rangkaian setiap satuan waktu. Jadi, kalau daya listrik itu dia energi dibagi waktu. Di mana persamaan energi listrik, adik-adik kita sudah tahu bahwa persamaannya adalah vitamin. Oke, jadi VIT dibagi lagi sama T. T bagi T, tewas dong. Oke, jadi T-nya salin tewas, jadi tersisa V kali I atau I kali V. Oke, nah sekarang kita lanjut. Oke, nah kakak ingatkan kembali ya yang kita bahas tadi bahwa energi listrik itu persamaannya adalah apa? Ayo, apa lagi persamaannya energi listrik? Vitamin, Kak. Supaya kita punya energi ya harus minum vitamin. Oke, jadi fit ya, V kali I kali dengan T.
Oke, V kali I kali T. Nah, terkadang adik-adik kalau kita ngerjakan soal, biasa kita tidak ketahui berapa nilai beda potensialnya. Justru yang kita tahu hambatannya. Atau mungkin biasa juga yang diketahui itu beda potensial sama hambatannya. Nah, gampang saja adik-adik, ini bisa dikaitkan sama hukum Ohm. Kalau kalian ingat hukumnya Paman Ohm ya, oke. Hukum Ohm itu dia menyatakan bahwa beda potensial dibagi kuat arus listrik itu sama dengan R, oke? Nah, atau V per I itu sama dengan R. Dengan demikian, ini kita bisa tulis kalau kita nak cari V, I-nya kasih pindah saja jadi I kali R atau R kali I. Kalau kita nak cari I-nya, ya ini lagi R yang ini dikasih pindah ke sebelah sini berarti V per R. Jadi ini sisa dibalik-balik saja ya teman-teman. Oke, kalau gitu ini bisa ditulis gini. W ini sama dengan kalau V-nya diganti. V-nya diganti sama I kali R. Oke, I kali R. Maka kalau V-nya diganti jadi I kali R, maka ini turun lagi I-nya, kemudian ini T-nya turun lagi. Maka kita akan peroleh I kali R kali I kali T. Nah, kalau gitu, ini bisa ditulis gini dong. W itu sama dengan I kali I, itu kan I kuadrat ya. Jadi bisa ditulis I kuadrat R dikali T. Jadi ini lagi salah satu persamaan dari energi listrik. Sisa dicampur-campur saja ya persamaannya. Oke. Nah, selanjutnya gimana kalau yang diketahui adalah V sama R-nya? Oke, V sama R-nya ya. Jadi bisa saja ini kalau V sama R-nya ini I yang ini diganti ya. I yang ini ganti sama V per R. Oke, V per R. Kemudian ada V di depan sini. Kita tulis kembali V. Ada T ini, tulis lagi T. Oke, jadi kita akan peroleh persamaan W. Oke, kita akan peroleh persamaan W itu sama dengan V kali V itu diperoleh V kuadrat dibagi R dikali dengan T. Oke, jadi ini persamaan energi listrik ya. Jadi energi listrik bisa ditulis W sama dengan VIT. Bisa juga ditulis W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Bisa juga W atau energi listrik dituliskan V kuadrat dibagi R dikali T. Oke, jadi bisa ditulis macam nih teman-teman. Oke, nah selanjutnya daya listrik. Nah, persamaan umum dari daya listrik teman-teman itu kan kita tahu ya bahwa daya atau power itu adalah energi listrik dibagi waktu. Nah, sekarang ini bisa ditulis gini. Nah, daya kan W bagi T. Pertama, W itu VIT. Kalau VIT dibagi T, berarti T-nya habis ya. Maka tersisa V kali I. Sekarang fokus lagi sini. Kalau ini lagi dibagi T, intinya TT-nya saja ini semua dicoret-coret adik-adik ya. Nah, jadi bisa ditulis P itu sama dengan, bisa juga I kuadrat R, bisa juga V kuadrat per R. Oke, jadi ini persamaan energi listrik yang bisa kalian gunakan ya. Oke, adik-adik, sekarang kita akan lanjut membahas soal-soal terkait dengan energi listrik dan daya listrik. Oke, suatu alat pemanas mempunyai hambatan 5 kilo ohm dialiri arus listrik 2 ampere selama 2 jam. Energi yang dipakai alat tersebut adalah... Oke, jadi berdasarkan informasi di soal, teman-teman, kita ketahui bahwa pemanas ini mempunyai hambatan 5 ohm, berarti itu R-nya ya, berarti R-nya sama dengan, maaf, 5 kilo ohm ya, bukan 5 ohm, tapi 5 kilo ohm. Kemudian dialiri arus listrik 2 ampere, berarti I-nya ini adalah 2 ampere. Kemudian selama 2 jam, jadi T-nya 2 jam. Oke, T-nya 2 jam. Oke, nah teman-teman, di opsi soal ini itu dalam kWh ya. Oke, dalam kWh. Soalnya ini dalam kWh. Nah, tadi kalau watt ini teman-teman, watt ini itu adalah satuan dari daya ya. Oke, tadi kita tahu persamaan daya. Daya itu bisa ditulis V kali I, atau daya juga bisa ditulis I kuadrat dikali R. Di mana daya ini satuannya adalah watt. Oke, jadi daya ini satuannya watt. Terus
I ini satuannya ampere. Jadi ampere kalau pangkat 2 jadi ampere kuadrat, R satuannya ohm. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa watt itu setara sama ampere kuadrat ohm atau ohm ampere kuadrat. Oke? Setara dengan itu. Nah, sekarang yang ditanya di soal adalah berapa energinya? Oke, E-nya sama dengan, maaf, W-nya sama dengan berapa? Oke, W-nya sama dengan berapa? Oke, diingat lagi. Kalau kita butuh energi, butuh asupan energi, ya minum vitamin. Makanya persamaan energi listrik itu adalah VIT, vitamin. Nah, ingat teman-teman, di sini yang diketahui I sama R. V-nya tidak diketahui. Ingat, nilai V-nya tidak ada. Jadi, kita bisa tulis gini. V per I itu kan sama dengan R ya. Dengan demikian, kita bisa tuliskan bahwa V itu I kali R. Oke? I kali R. Jadi kalau V-nya diganti I kali R, sama kayak kasus tadi I kali R, Kak. Ganti sini jadi I kali R. Kalau I kali R, berarti I kali I jadinya I kuadrat dong. Nah, berarti W bisa ditulis I kuadrat dikali R, dikali sama T. Oke. I-nya berapa? I-nya itu adalah 2. Oke, jadi 2 ampere dikali 2 ampere kalau kuadrat ya kasih 2 kali saja dikali. R-nya itu 5 kilo ohm. Oke, 5 kilo ohm dikali sama T-nya itu adalah 2 jam. Oke, 2 jam. Oke, adik-adik perlu tahu ya, H ini apa di angka kWh. Jadi artinya itu kilowatt hour. Oke, jadi H itu jam. Oke, jadi bisa diartikan 20 kilowatt jam. Oke, jadi H itu bisa diartikan jam teman-temannya. Jadi jam ini tidak usah dikonversi karena di opsi dia sudah dalam kWh ya, dalam kWh. Nah, sekarang ini ampere dikali ohm, itu kan ampere kuadrat ohm. Itu kita akan peroleh watt. Oke, kita akan peroleh watt. Atau kita selesaikan dulu ini perkaliannya. 2 kali 2 kali 5 kali 2. 2 kali 2 4 kali 5 kali 5 ya 20. 4 kali 5 20 kali 2 diperoleh iya 40. Nah, ingat ampere kali ohm itu hasilnya adalah watt. Oke? Ampere kali ohm itu adalah watt. Ingat lagi, di sini ada K kilonya, jadi tetap ditulis kilonya. Kemudian jam itu kan hour, H. Jadi langsung saja kWh. Jadi ini sudah dalam kWh. Jadi jawabannya adalah 40 kilowatt hour. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sampai sini ada pertanyaannya, adik-adik? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sebuah lampu pijar dengan spesifikasi 100 watt 220 volt dipasang pada tegangan 110 volt selama 1 jam. Maka energi yang terpakai pada lampu tersebut adalah... Oke, jadi katanya... lampu pijar ini kalau misalkan dipasang, jadi punya spesifikasi 100 watt 220 volt. Jadi artinya apa? Kalau lampu pijar ini dipasang pada beda potensial 220 volt, maka dia akan memancarkan daya sebesar 100 watt. Oke, itu maksudnya ya. Jadi kita tulis dulu spesifikasi lampunya. Oke, spesifikasinya itu adalah 100 watt, spesifikasinya itu 100 watt, 220 volt. Kemudian dialiri listrik selama, jadi dialiri listrik selama 1 jam pada beda potensialnya adalah 110 volt. Yang ditanya adalah berapa energi listriknya. Oke, berapa energi listriknya? W-nya sama dengan berapa? Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mau mencari lagi energi listriknya, persamaan untuk mencari energi listrik itu adalah vitamin, Kak. Oke, vitamin ya, V kali I dikali sama T. Oke, lagi-lagi di sini
kita tidak tahu arusnya ya, yang kita tahu V-nya. Seperti cara yang tadi, teman-teman, V per I itu kan sama dengan R ya. Berarti I ini sama dengan V per R. Jadi ini yang ini sisa diganti sama V per R. Jadi kalau diganti sama V per R, kita bakalan peroleh V dikali V per R dikali sama T. Oke, V-nya sudah ditahu, cuma R-nya tidak ditahu. Nah, R-nya itu bisa ditahu dari spesifikasi lampunya, teman-teman ya. Jadi kalau ada spesifikasi lampu, maka kita harus cari dulu R-nya berapa, hambatannya lampu tersebut dari spesifikasinya ya. Jadi misalkan ini 100 watt itu adalah daya lampunya, ini adalah beda potensialnya atau V-nya. Nah, untuk mencari hambatannya, kita kembalikan ke persamaan daya, di mana daya itu persamaannya V kuadrat dibagi R. Oke, berarti kalau kita hendak mencari R-nya, ini V kuadrat dibagi sama P. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang V-nya berapa? V-nya itu Kak 220. 220 volt dibagi sama P-nya itu 100 watt. Ingat, ini kan V-nya itu pangkat 2, jadi harus 2 kali ya. Jadi harus 2 kali gini. Nah, di atas ada 2 nol, ini tewas, tapi di bawah juga 2 nolnya ditewaskan. Seperti ini. Jadi kita akan peroleh R-nya sama dengan 22 dikali 22. Jadi ini dalam ohm. Oke, sekarang kita sisa substitusikan nilainya ya. Jadi V yang dipakai di sini itu adalah V-nya yang ini, yang 110, bukan lagi yang 220 ya, karena dia dipasang pada tegangan 110 volt. Kalau yang ini, yang 220 sama 100 watt itu kita pakai untuk menentukan berapa kira-kira hambatan pada lampunya. Oke, V-nya 110, jadi kita tulis 110 dikali 110 dibagi sama R-nya itu adalah 22 kali 22. Ingat, T yang di sini, T yang ini itu belum dalam satuan internasional. Sementara di soal ini dalam satuan joule. Dia dalam satuan internasionalnya dalam satuan internasionalnya energi. Jadi kita harus mengubah semua satuan ke satuan internasional. Jadi kita ke sini. 1 jam itu berapa second? Kan satuan internasional waktu itu kan second ya. Jadi kita harus mengubah dia ke second. 1 jam berapa second? Iya, tepat sekali adik-adik, 3.600 second. Oke, langsung saja kita substitusikan ke sini 3.600. Oke. 110 bagi 22 diperoleh 5. 110 bagi 22 5. 5 kali 5 25. 25 kali 360 itu kita akan peroleh 90.000 joule. 90.000 joule kalau dibuat dalam notasi ilmiah ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 4 joule. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang Charlie. Oke, jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Ada pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti tercantum pada tabel berikut. Lampu 10 watt ada 4, digunakan 10 jam per hari. TV 100 watt jumlahnya 1, digunakan 10 jam per hari. Setrika 300 watt jumlahnya 1, digunakan 2 jam per hari. Biaya tarif energi listrik adalah 500 per kilowatt hour atau per kWh, maka berapa biaya yang harus dibayar selama 1 bulan 30 hari atau 1 bulan atau 30 hari ya, bukan 1 bulan 30 hari tapi 1 bulan atau 30 hari. Oke, jadi yang ditanya di soal itu adalah biaya listriknya. Karena kita mau mencari biaya listriknya, maka kita perlu tahu dulu berapa energi listrik yang dipakai per hari. Karena kan kita tahu biaya per energi per harinya itu adalah Rp500. Maaf, biayanya itu Rp500 per kWh. Jadi kita harus cari tahu dulu berapa energi yang dipakai, berapa kWh yang dipakai. Nah, oke, saya ingatkan kembali persamaan untuk menentukan energi itu adalah VIT ya, VIT. Oke, VIT. Vitamin, di mana VI itu adalah P atau daya.
Sehingga W ini bisa dituliskan daya dikali dengan waktu. Oke? Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan, ini yang 10 watt, 100 watt, 300 watt, itu adalah dayanya. Oke? Itu adalah dayanya. Kemudian ini 10 jam, kemudian ini 10 jam, 2 jam, itu adalah waktunya teman-teman. Berarti kita sudah bisa menentukan berapa energi yang dipakai. Jadi kita bisa tulis energi, energi atau W per hari ya. Kita tulis saja W per hari. Berapa kira-kira energi yang dipakai setiap hari. Nah, perhatikan dia kan P kali T. Berarti langsung saja 10 dikali, langsung saja 10 dikali dengan 10. Oke, 10 watt dikali 10 itu dapatnya 100. Berarti satu lampu itu menggunakan 100 kWh, 100 watt ya. 100 watt per hari ya. Berarti kita bisa tulis 100, cuma ada 4 lampu jadinya 400. Jadi 400 apa? 400 watt jam. Karena di sini kan watt, di sini jam, berarti 400 watt jam. Oke, watt hour. Kemudian yang kedua, TV 100 watt selama 10 jam. Berarti langsung saja 100 kali 10. 100 kali 10 itu dapatnya 1000. Karena ada satu jumlahnya ya, kita tulis 1000 saja ya. Berarti 1000 watt jam. Kemudian setrika 300 watt selama 2 jam. Dan jumlahnya 1. Berarti 300 dikali 2 dapatlah 600 watt jam. Oke, karena jumlahnya 1 ya. Berarti kali 1 saja, berarti ini yang diperoleh. Nah, ini kan dalam watt, supaya lebih watt jam, supaya lebih gampang kita ubah ke kWh, karena di sini dia dalam kWh pembayarannya ya. Jadi ini kalau diubah ke kWh dari watt hour naik ke kWh, itu berarti naik 3 tangga, jadinya ini jadi 0,4 kWh. Ini jadinya 1 kWh, kemudian ini 0,6 kWh. Nah, jadi berapa dong listrik yang dipakai setiap hari? Jadi setiap hari dia menggunakannya. Ini sisa dijumlah saja. Kalau dijumlah ini kita bakalan dapat 2 kWh. Jadi dia menggunakan listrik 2 kWh per hari. Jadi setiap hari dia menggunakan listrik 2 kWh. Kalau gitu setiap hari dia harus bayar listrik berapa? Biaya per hari. Ayo, berapa kira-kira biaya yang dibayar per hari? Iya, kan kalau per hari, kalau per kWh dia harus bayar 500 rupiah. Artinya setiap 1 kWh listrik yang digunakan dia harus membayar 500 rupiah. Kalau dia pakai 2, kira-kira bayar berapa? Bayar 1000. Nah, itu untuk 1 hari dia harus bayar 1000. Nah, kalau misalkan 30 hari bayar berapa dong? Kalau sehari bayar 1000. Iya, cocok sekali. Bayarnya adalah 30.000. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Kak, gimana kalau kita tulis? Kita tulis ya, biaya per hari. Oke, jadi biaya per hari ini sama dengan tarif. Jadi tarif per harinya, jadi W dikali tarif per hari. Oke, tarif per hari. Jadi energi yang dipakai itu adalah 2 kWh. 2 kWh tarif per harinya itu adalah 500 rupiah per kWh. Jadi di sini kita peroleh 1000 rupiah. Ini per hari. Kalau misalkan tarif per bulan, biaya per bulan sisa dikali. Biaya per hari dikali dengan, kan 1 bulan itu 30 hari ya. 30 hari biayanya itu adalah 1000 rupiah. Oke, 1000 rupiah dikali sama 30. Jadi diperolehlah 30.000 rupiah. Ini kalau misalkan adik-adik mau tulis. Oke, jadi pembahasannya seperti itu. Ada pertanyaannya sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt.
Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, maka jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang sebanyak. Oke, jadi di sini dia menggunakan lampu, dia menggunakan lampu 100 watt 220 volt. Berarti itu spesifikasi lampunya ya. Oke, jadi kita tulis dulu untuk lampunya. Oke, ini menggunakan spesifikasi 100 watt 220 volt. Nah, yang 100 watt itu adalah dayanya, ini adalah beda potensialnya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah berapa banyak lampu. Jadi jumlah lampu sama dengan berapa? Oke. Jumlah lampu ini berapa? Oke, ini berapa? Jika daya totalnya ini adalah 500 watt. Oke, 500 watt dengan tegangan yang dinyalakan pada tegangan 110 volt. Oke. Nah, jadi langkah pertama lagi adik-adik, kalau ada spesifikasi lampu, maka kita harus cari tahu dulu berapa hambatan lampu tersebut atau berapa resistansi lampu tersebut. Jadi ini bisa kita cari lagi hambatannya dari persamaan. Kan kita tahu bahwa P itu sama dengan V kuadrat dibagi R ya. Atau R ini bisa dituliskan V kuadrat dibagi P. Oke. V-nya berapa? V-nya itu adalah 220 dikali 220 ya. Karena kuadrat berarti 2 kali. Kemudian P-nya itu adalah 100. Oke, ada 20 di atas bisa dicoret. Oke, jadi seperti ini. Kita bakal memperoleh R-nya sama dengan 22 kali 22. Oke, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita cari berapa dayanya untuk satu lampu. P untuk satu lampu. Untuk satu lampu ya, untuk satu lampu. Nah, jadi kita cari dulu daya untuk satu lampunya. Daya untuk satu lampu, apalagi persamaannya daya? Oke, daya kan ini V kuadrat per R. V kuadrat per R. Nah, V yang dipakai di sini ya V yang ini, yang 110 volt karena dia dipasang pada tegangan 110 volt. Jadi kita kasih masuk 110 dikali 110 kan pangkat 2 ya. Dibagi sama R-nya itu 22 kali 22. Oke. Nah, ini bisa dicoret 110 bagi 22 itu diperoleh 5, 110 bagi 22 diperoleh 5. 5 kali 5 kita peroleh, iya cocok sekali ya, 25 watt. Oke, jadi satu lampu 25 watt. Sementara lampu total daya totalnya itu adalah berapa? 500 watt. Kalau gitu, berapa lampu dong? Kalau satu lampu 25 watt. Kalau dua lampu berarti 50 watt. Nah, kalau begitu kalau untuk sampai 500 watt itu berapa lampu? Oke, lampunya bisa 22 lampu adik-adik ya. Kan P total itu sama dengan, jadi kalau kita mau cari bisa dengan cara gini. P total itu sama dengan jumlah lampunya dikali dengan apa? Dikali daya per lampunya. Berarti P totalnya 500 watt. P totalnya 500 watt. Jadi bisa tulis 500. Oke. P totalnya itu adalah 500 watt. Sama dengan N dikali 25. Kalau gitu N sama dengan 500 dibagi 25. 500 bagi 25 berapa? Iya, 20. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, jadi kurang lebih pembahasannya seperti itu ya. 4 buah lampu identik dengan spesifikasi 10 watt, 220 volt dirangkai paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt. Daya yang terpakai oleh keempat buah lampu tersebut adalah, jadi saya gambar dulu keempat buah lampunya. Saya gambar dulu ya 4 buah lampunya.
Oke, jadi rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Karena lampu ini identik, jadi ada identik berarti hambatannya ini sama semua. Berarti anggap ini R, ini R, ini R juga, ini R. Karena dirangkai paralel, jadi rangkaiannya seperti ini. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt. Berarti di sini V-nya 110 volt. Oke. Nah, lampunya punya spesifikasi. Jadi ingat, spesifikasi lampunya ini punya spesifikasi 10 watt 220 volt. Oke, jadi dari spesifikasi ini kita bisa tentukan lagi berapa kira-kira hambatan lampunya ya. Kita bisa tentukan lagi berapa hambatan lampunya. 100 watt ini itu adalah P-nya, ini adalah V-nya. Oke, kalau gitu kita cari lagi R-nya. Kakak ulang terus ini ya. Jadi P itu kan sama dengan bisa V kuadrat dibagi R. Atau R ini bisa ditulis V kuadrat dibagi P. Dengan demikian R ini bisa dituliskan. Oke, jadi dengan demikian R-nya bisa dituliskan. V-nya itu 220 dikali 220 karena kuadrat. Dibagi P-nya itu 10. Jadi ini bisa dicoret nolnya, ini bisa dicoret. Jadi diperoleh R sama dengan 220 dikali 22. Oke, nah sekarang adik-adik kita sudah tahu R-nya bahwa R-nya itu adalah 220 dikali dengan 22. Nah, ini kan rangkaiannya paralel ya. Teman-teman perlu tahu kalau rangkaian paralel, R paralel itu R totalnya kalau identik semua ya, kalau sama-sama R, berarti bisa langsung R dibagi berapa banyak dia paralel. Ini ada 4 paralel, berarti langsung saja R bagi 4. Nah, R-nya itu sama dengan 220 dikali 22 dibagi 4. Nah, 220 dibagi 4 itu kita akan peroleh 55. Jadi kita bisa tulis R paralelnya ini adalah 55 dikali 22. Nah, Kak, kenapa bisa R per 4? Nah, kalau misalkan kalian, kan yang kalian tahu ya bahwa persamaan R paralel itu adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. Nah, berarti kita bisa tulis gini, 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R, kan R1-nya sama dengan R ya, sama semua. 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R. 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R, itu kita akan peroleh 4 per R. Dan demikian kita akan peroleh R paralel sama dengan R per 4. Sama kan dengan ini? Jadi kalau misalkan adik-adik menemukan soal dengan hambatan yang sama, langsung saja kalau mau dicari R paralelnya, ya langsung saja dibagi 4. Kalau dia ada 4 resistor yang terangkai paralel, langsung saja dibagi 3. Kalau dia 3 resistor terangkai paralel dengan hambatan pada resistor yang sama. Oke, nah kita tidak lupa dengan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah daya total. Daya totalnya berapa? Nah, kalau kita mencari daya total, persamaannya adalah kalau pakai daya total ya kita kan sudah tahu persamaan daya V kuadrat per R. Berarti V kuadrat dibagi sama R total juga. R total juga ya. Nah, sekarang V-nya berapa? V-nya itu adalah yang ini 110. Berarti 110 dikali dengan 110. Karena kan kuadrat, dibagi R totalnya itu yang ini, yaitu 55 dikali sama 22. Nah, 110 bagi 55 itu dapat 2, 110 bagi 22 itu dapatnya 5. Berarti 2 kali 5 berapa? 2 kali 5, 10. Jadi P totalnya adalah 10 watt. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Gimana teman-teman? Ada pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, 2 buah lampu masing-masing tertulis 60 watt, 120 volt, dan 400 watt, 120 volt.
Jika kedua lampu tersebut dihubungkan secara seri pada tegangan 120 volt, maka jumlah daya pada kedua lampu tersebut adalah. Oke, jadi tegangan totalnya di sini, teman-teman, tegangan totalnya di sini dia terpasang pada tegangan 120 volt. Jadi di sini ada dua buah lampu, maka kita cari dulu berapa R-nya lampu satu, berapa R-nya lampu kedua. Jadi kita cari dulu berapa kira-kira hambatannya ya, karena untuk mencari daya totalnya kan yang ditanya adalah P total nih. P total sama dengan berapa? P total sama dengan berapa? Kalau ditanya P total, maka untuk mencari P total ya kita juga pakainya ya V total kuadrat dibagi sama R total kan dia itu V kuadrat per R ya, tapi karena total ya jadi kita pakai total. V totalnya mana? Yang ini. Oke, sekarang sisa kita mencari R totalnya. Oke. Nah, kita lihat dulu lampu satu ya, lampu satu. Oke, atau kita mulai dari persamaan daya itu kan V kuadrat per R ya. Berarti R ini bisa V kuadrat dibagi R. Bagi P, maaf, dibagi P. Oke, kita ke lampu satu, kemudian lampu 2. Oke, lampu 2. Oke. Nah, lampu 1. Untuk lampu 1 itu dia punya spesifikasi. Spesifikasi lampu 1 itu adalah 60 watt, 120 volt. Kalau lampu 2 itu 40 watt, 120 volt. Nah, dari sini kita bisa menentukan R-nya ya. Ini kan adalah P-nya, ini adalah V-nya, ini adalah dayanya, ini adalah beda potensialnya. Nah, sekarang kita cari R, kita menggunakan persamaan yang ini, maka kita akan peroleh R sama dengan, berarti V-nya mana? V-nya ini 120, jadi 120 kali 120 dibagi sama dayanya itu adalah 60. Oke, ini bisa dicoret, ini jadi 2. Oke, nah 2 kali 120 dapatlah 240 ohm. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini sama, ini maaf, ini R1. Untuk R2, caranya sama, V kuadrat dibagi P. V-nya 120 ya, yang ini berarti 120 kali 120 dibagi P-nya itu adalah 40. Jadi 40, ini kalau dibagi dapatnya 3. 3 kali 120, maka kita peroleh 360 ohm. Berarti hambatannya di sini ini adalah 240 ohm dan yang di sini adalah 360 ohm. Nah, karena rangkaian seri, teman-teman, di mana rangkaian seri itu persamaannya, oke, R seri itu kan langsung saja dijumlah ya, R1 tambah R2. R1-nya itu 240 ditambah 360, maka diperoleh, iya cocok sekali ya, 600 ohm. Nah, 600 ohm ini itu adalah nilai dari R totalnya, karena cuma ada dua buah resistor yang dirangkai seri. Nah, jadi R totalnya itu adalah 600. Oke, langsung saja V totalnya berapa? V totalnya itu adalah yang ini 120. Jadi langsung saja 120. Oke, 120 dibagi sama dikali 120 dibagi R totalnya itu adalah 600. Oke. Ada 2 nol di atas, coret. Kemudian 12 bisa dibagi 6 diperoleh 2. Kemudian 2 dikali 12 diperolehlah 24 watt. Oke, jadi diperoleh 24 watt. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang beta. Oke, ada pertanyaannya sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Besar daya pada hambatan R2 adalah, besar daya pada hambatan R2. Mana tuh R2? Ini R2-nya ada di sini ya. Jadi kita mau
suruh cari berapa daya pada hambatan R2 ya. Oke. Jadi untuk mencari hambatan pada situ, pada R2, kita bisa menggunakan persamaan, mencari dayanya. P itu kan persamaannya bisa, jadi ingat, kakak ingatkan kembali bahwa persamaan untuk mencari P itu bisa V kali I, oke? Jadi bisa dicari V2, V-nya di sini berapa, I-nya berapa, bisa juga V itu sama dengan V kuadrat per R, oke? Jadi bisa kau cari berapa V-nya di kedua itu sama berapa hambatannya. Bisa juga P itu adalah I yang mengalir di situ, I kuadrat dikali sama R2, oke? Bisa seperti itu. Jadi kita anggap ini, kalau misalkan ini I total, yang ke sini kita anggap sebagai I1, maka yang ke sini kita anggap sebagai I2. Oke, seperti itu. Nah, berarti tugas kita, kita bisa mencari menggunakan salah satu persamaan ini saja. Oke, di sini kakak akan menggunakan persamaan yang ini ya. Oke, kakak akan mencari P2 dengan persamaan itu. Jadi kita akan menggunakan ini untuk mencari P2 ya, kan yang ditanya P2 berapa. Oke, berarti kita bisa menggunakan P2 itu bisa V2 kuadrat dibagi dengan R2. Berarti kita harus mencari berapa kira-kira beda potensial di resistor 2 ini ya. Berapa beda potensial di resistor 2 tersebut. Nah, sebelum kita mencari beda potensial di resistor 2 tersebut, maka kita bisa mencari dulu berapa hambatan totalnya ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik, sesuai yang sudah kalian pelajari di rangkaian seri paralel, nah, ini kan antara R1 dan R2 itu dia paralel ya. Oke, antara R1 dan R2 itu paralel. Kita cari dulu berapa kira-kira nilai hambatan totalnya ya. Berarti kita bisa tulis gini. Seper R12, oke, kakak sebut R12 ya. Maksudnya R gabungannya yang 1 dan 2 itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Berarti seper R12 itu sama dengan 1 per R1-nya 8, R2-nya itu adalah 24. Berarti seper R12 itu sama dengan, kita pakaikan penyebut 24. 24 bagi 8 itu dapatnya 3. 3 kali 1 3. Oke, 3 tambah 1. Jadi seper R12 kita bakal memperoleh 4 per 24. Atau R12 sama dengan 24 per 4. Maka kita bakal memperoleh 6 ohm. Jadi gabungannya di sini, gabungan ini itu dia mempunyai hambatan sebesar 6 ohm. Oke? Nah, karena 6 ohm, ingat 6 ohm di sini 6 ohm, di sini juga 6 ohm. Berarti R totalnya ini R12 ya. Berarti kalau kita mau mencari R total, berarti R12 ditambah sama R3. R12-nya itu adalah 6 ohm, kemudian R3 juga yang ini 6 ohm. Jadi diperoleh 12 ohm. Sebenarnya adik-adik, kalau kalian tahu, rangkaian seri itu kan fungsinya sebagai pembagi tegangan. Jadi kalau di sini 6 ohm, di sini juga 6 ohm, ini tegangan 12 volt ini dia bakalan bagi. Karena ini hambatannya sama-sama 6, pasti dia membagi sama rata. Jadi 12 volt ini dia bagi 2, berarti 6 di sini, 6 di sini. Oke? Atau kalian bisa pakai pembagi tegangan. Kalau kalian pakai pembagi tegangan, kalian bisa tulis gini. V12 itu sama dengan R12 dibagi sama R total. Oke? Dikali sama V total. Nah, R12-nya berapa? R12-nya itu 6 ohm. R totalnya 12 ohm. Dikali V totalnya itu adalah, ini V totalnya 12 volt. Tegangan sumbernya. Maka ini bisa 12-nya bisa dicoret dengan 12. Oke, 12 bisa dicoret dengan 12. Kemudian ohmnya juga bisa ohm. Jadi yang tersisa adalah 6 volt. Jadi kita sudah dapat 6 volt. Itulah kemudian yang disubstitusi masuk ke sini. Karena
V12 maksudnya itu tegangan pada resistor 1 dan 2. Ini kan paralel. Kalau paralel itu tegangannya sama ya. Jadi sama G. Jadi V12 itu sama dengan V1 sama dengan V2. Berarti 6 volt karena rangkaian antara R1 dan R2 itu adalah paralel. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, maka kita akan peroleh P2. V2 itu kan nilainya 6. Jadi bisa 6 pangkat 2 6 kali 6. R2 pangkat 2 itu diperoleh R2-nya itu 24. Nah, ini semua bisa dibagi 6. Ini kalau dibagi 6 1, ini kalau dibagi 6 dapat 4. 6 dibagi 4 kita peroleh 1,5. Jadi jawabannya 1,5 watt. Jawaban yang tepat adalah opsi Charlie. Gimana? Adik-adik ada pertanyaannya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaannya, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang KT disampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik dan bisa membantu adik-adik dalam meningkatkan prestasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.